Selamat pagi, siang, sore. Hari ini, kita akan membahas isu yang sangat penting dan mendesak terkait eksploitasi hutan adat di Merauke, Papua Selatan. Di tengah upaya pemerintah untuk memanfaatkan sumber daya alam demi pembangunan ekonomi, kita menyaksikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat adat dan lingkungan. Masyarakat Papua, yang telah lama hidup harmonis dengan alam, kini menghadapi ancaman serius akibat pembabatan hutan yang dilakukan dengan dukungan militer. Tindakan ini tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam hak-hak dan keberlangsungan budaya mereka. Dalam konteks ini, penting bagi kita untuk memahami dinamika yang terjadi, termasuk perlawanan masyarakat yang berani mengambil langkah radikal, seperti pembakaran alat berat, sebagai bentuk protes terhadap tindakan yang mereka anggap merugikan. Mari kita telaah lebih dalam mengenai latar belakang, dampak, dan respon masyarakat terhadap situasi ini, serta mencari solusi yang dapat mengedepankan keadilan dan keberlanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Eksploitasi hutan adat di Merauke, Papua Selatan, dampak dan respon masyarakat yang membakar alat berat untuk pekerjaan. Latar belakang. Pemerintah Indonesia telah melakukan eksploitasi hutan adat di Merauke, Papua Selatan, dengan dukungan militer untuk menjaga keamanan proyek-proyek yang dianggap strategis. Namun, tindakan ini telah memicu konflik dengan masyarakat adat yang menolak pengrusakan tanah dan hutan mereka. 1. Eksploitasi hutan dan dampaknya. Kerusakan lingkungan. Pembabatan hutan untuk kepentingan ekonomi dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan. Ancaman terhadap kehidupan masyarakat adat. Hutan adalah sumber kehidupan bagi masyarakat adat, menyediakan pangan, obat-obatan, dan tempat tinggal. 2. Perlindungan militer. Penggunaan kekerasan, penempatan militer di daerah tersebut seringkali disertai dengan ancaman dan tindakan kekerasan terhadap masyarakat yang menolak. Pemberangusan suara. Tindakan militer dapat membungkam suara masyarakat adat yang berjuang untuk hak-hak mereka. 3. Respon masyarakat. Aksi pembakaran. Dalam bentuk protes, masyarakat adat membakar alat berat yang digunakan untuk eksploitasi, sebagai simbol penolakan terhadap pengrusakan tanah mereka. Perlawanan sosial. Masyarakat berusaha bersatu dan melakukan aksi kolektif untuk mempertahankan hak atas tanah dan lingkungan mereka. 4. Perselisihan dan ketegangan. Konflik sosial. Ketegangan antara masyarakat adat dan aparat keamanan semakin meningkat, menciptakan ketidakstabilan di kawasan tersebut. Pemecahan komunitas, eksploitasi dan respon yang keras dapat menyebabkan perpecahan dalam komunitas, antara mereka yang mendukung proyek dan yang menolak. 5. Solusi dan pendekatan yang diperlukan. Dialog dan negosiasi, penting untuk membuka saluran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat adat untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Perlindungan hukum untuk masyarakat adat, memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam. Eksploitasi hutan adat di Merauke, yang didukung oleh militer, telah mengakibatkan konflik sosial dan kerusakan lingkungan yang serius. Masyarakat adat berjuang untuk mempertahankan hak-hak mereka, dan penting bagi pemerintah untuk mendengarkan suara mereka serta mencari solusi yang berkelanjutan dan adil. Dialog yang konstruktif dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat adalah langkah kunci untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan di wilayah tersebut. Berikut adalah 15 hal yang menjadi pertimbangan dalam aksi pembakaran alat berat dan penolakan masyarakat adat di Merauke, Papua Selatan. 1. Hak atas tanah adat. Masyarakat adat memiliki hak historis dan kultural atas tanah yang telah mereka huni selama berabad-abad, yang harus dihormati oleh pemerintah. 2. Dampak lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam, seperti pembabatan hutan, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah, termasuk hilangnya keanekaragaman hayati. 3. Kearifan lokal. Masyarakat adat memiliki pengetahuan tradisional yang berharga tentang pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. 4. Pembangunan berkelanjutan. Penolakan terhadap eksploitasi yang merusak bertujuan untuk mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. 5. Kesejahteraan masyarakat. Pembabatan hutan untuk kepentingan ekonomi seringkali tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat lokal, tetapi lebih kepada pengusaha besar. 6. Keamanan dan ketertiban. Pendekatan militeristik dan penggunaan kekuatan untuk mengatasi protes dapat meningkatkan ketegangan dan konflik sosial. 7. Dialog dan negosiasi. Masyarakat adat merasa diabaikan dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka, sehingga menuntut dialog yang lebih inklusif. 8. Penghormatan terhadap budaya. Eksploitasi seringkali merusak situs-situs budaya dan nilai-nilai masyarakat adat yang harus dilindungi. 9. Kesehatan dan keselamatan.
Pembabatan hutan dapat berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, termasuk pencemaran dan hilangnya sumber air bersih. 10. Stigma dan diskriminasi. Masyarakat adat seringkali mengalami diskriminasi dalam kebijakan pemerintah yang memperburuk ketidakadilan sosial. 11. Risiko konflik bersenjata. Penempatan militer untuk mengamankan proyek eksploitasi dapat memicu konflik bersenjata antara masyarakat dan aparat keamanan. 12. Perlindungan hukum. Masyarakat adat seringkali kurang memiliki akses kepada perlindungan hukum untuk hak-hak mereka yang memperburuk situasi. 13. Dampak sosial dan ekonomi. Eksploitasi dapat menyebabkan pergeseran sosial, mengubah cara hidup tradisional masyarakat dan meningkatkan kemiskinan. 14. Solidaritas masyarakat. Aksi kolektif, seperti pembakaran alat berat, mencerminkan solidaritas masyarakat terhadap penolakan eksploitasi yang tidak adil. 15. Kemandirian ekonomi. Masyarakat adat berjuang untuk mengembangkan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan, tanpa bergantung pada praktik eksploitasi yang merusak. Pertimbangan-pertimbangan ini menunjukkan kompleksitas dan urgensi situasi yang dihadapi masyarakat adat di Merauke, serta pentingnya menghormati hak dan suara mereka dalam pengelolaan sumber daya alam. Berikut adalah contoh kata penutup yang bisa digunakan untuk membahas isu eksploitasi hutan adat di Merauke, Papua Selatan. Dalam menghadapi tantangan yang kompleks terkait eksploitasi hutan adat di Merauke, Papua Selatan, kita dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk menghormati hak-hak masyarakat adat dan menjaga kelestarian lingkungan. Tindakan eksploitasi yang didukung oleh kekuatan militer tidak hanya mengancam kehidupan dan budaya masyarakat lokal, tetapi juga menciptakan ketegangan sosial yang berkepanjangan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun dunia internasional, untuk terlibat dalam dialog yang konstruktif dan mencari solusi yang adil. Hanya dengan menghargai suara masyarakat adat dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, kita dapat menciptakan masa depan yang berkelanjutan dan harmonis di Papua. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk melindungi hutan dan melestarikan warisan budaya yang tak ternilai demi kesejahteraan generasi mendatang.